stigma negatif tentang ayah saya. Ayah kami memang alhamdulillah telah dihantarkan oleh keluarga besar P3 menjadi Bupati Kabupaten Banjarnegara. Walaupun di tengah perjalanannya, saya kalau bicara ini memang mellow. Memang di tengah perjalanannya terjadi hal yang tidak diinginkan oleh keluarga kami. Keluarga kami mendapatkan ujian dari Allah untuk menghadapi ini, yang walaupun beliau sampai akhir hayat ini tuh tidak menyesali karena beliau memang tidak melakukan hal yang dikeluhkan, dan di persidangan pun tidak terbukti ayah kami baik menerima uang gratifikasi seperti itu maupun penyalahgunaan wewenang. Ayah kami tidak terbukti. Nanti ayah kami divonis 8 tahun, dan saya sebagai anak belum bisa membuktikan bahwa ayah kami tidak melakukan hal seperti itu, karena banyak satu hal dan lain hal yang tidak bisa saya ceritakan secara detail. Singkat cerita, alhamdulillah gitu kan, alhamdulillah ayah kami tidak mau dipindah ke Semarang karena saat itu ayah kami disuruh menyelesaikan sejumlah uang terkait dengan katanya ada temuan. Nah, tapi ayah kami tidak mau membayar karena ayah kami menyampaikan bahwa saya tidak akan membayar 1 rupiah pun. Kenapa? Karena saya tidak pernah menerima 1 rupiah pun. Sehingga saya menerima apapun hasil dari persidangan, tapi saya tidak mau mengembalikan 1 rupiah pun, karena jika saya mengembalikan berarti saya mengakui saya telah melakukan hal tersebut. Jadi tidak masalah masyarakat, orang lain, hakim mau memutuskan apa, beliau tidak mempersoalkan. Beliau malah menyampaikan bahwa ini adalah salah satu jalan Allah untuk mempersiapkan diri menuju kematian. Karena tadi kalau misalnya disampaikan oleh Pak Kiai bahwa katanya jenengan kalau mau didukung P3 niku sholat. Nah, itu disampaikan ayah saya bahwa alhamdulillah papa di sini, papa jadi melengkapi sholatnya, melengkapi puasanya, melengkapi ngajinya. Karena mungkin kalau di sini sebagian tahu ayah saya nggak bisa puasa, Pak. Tapi alhamdulillah di sana beliau puasa. Alhamdulillah beliau di sana melengkapi sholatnya, Pak. Yang tidak hanya 5 waktu, tetapi sholat-sholat yang lainnya. Dan saya membuktikan bahwa beliau benar-benar belajar sholat itu. Kenapa? Karena biasanya beliau tuh menyampaikan begini, Islam ini orang angel, Islam orang bakal ngel-ngeli umatnya. Jadi kalau kamu misalnya bahasa Indonesia gitu kan, kalau kamu misalnya bahasa Indonesia, ya bacanya bahasa Indonesia aja. Niat soal subuh ya udah bacanya seperti itu aja. Tapi di buku hariannya beliau belajar, Pak. Walaupun pakai tulisannya Latin sanes bahasa Arab, tapi nulis dengan tangannya beliau usolli fardu gitu. Saya astagfirullahaladzim. Itu yang membuat saya, ya alhamdulillah. Jadi memang Allah memberikan jalan untuk agar ayah saya melengkapi ibadahnya. Karena beliau bilang, kalau di luar aku nggak bakalan bisa kayak gini. Yang ada misalnya nanti lagi azan, lagi asik ngobrol, dilanjutkan ngobrolnya sholatnya nanti. Atau bahkan mau sholat zuhur dipepetin jadi sholat asar, katanya seperti itu. Kalau di sini enggak, azan ya sholat seperti itu. Ya jadi ngaji, jadi ikut pengajian gitu. Jadi kalau orang lain bilang saya menderita, ayah saya bilang, kalau orang lain bilang saya menderita, alhamdulillah tidak sama sekali. Di sini saya mendapatkan banyak teman, di sini saya bisa bermanfaat seperti itu, dan saya bisa melengkapi ibadah saya. Jadi salah satu yang menepis tadi mungkin isu negatif tentang ini kan yang lagi rame diungkit kembali KPK. Saya memaklumi bahwa ketika dalam kontestasi ini tidak bisa menyerang yang positif, atau mungkin calonnya tidak punya sisi positif, ya akhirnya menyerang sisi negatif orang. Dan paling gampang Pak Ibu mencari kesalahan atau kejelekan orang lain. Tapi yang kadang kita lupa, kita tidak tahu kita punya jelek atau tidak. Sehingga ketika isu negatif itu berkembang, saya memaklumi. Tetapi salah satu yang menjadi keyakinan saya adalah KPK telah mengembalikan, walaupun bertahap, tapi mengembalikan aset-aset yang disita dari ayah saya. Di situ membuktikan bahwa aset-aset tersebut
tidak membuktikan apa yang dituduhkan terhadap ayah kami. Seperti itu.